Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memandang, kota terindah di Amerika akan mengusir Anda tanpa sepatah kata pun. Beginilah cara kota ini terbangun. Tebing-tebing yang curam menjorok ke Samudra Pasifik, pantai-pantai yang diselimuti kabut, rumah-rumah yang tampak seperti keluar dari dongeng, dan jalan-jalan kosong yang seolah menghakimi setiap langkah. Saat fajar, ketika lampu jalan memantul di bebatuan basah dan burung camar memecah keheningan, Anda menyadari bahwa Anda tidak berada di destinasi wisata biasa. Anda berada di lingkungan yang menguji kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan Anda untuk membaca kode-kode yang tak terucapkan. Karena Carmel tidak memberikan keindahannya begitu saja, kota ini mengelolanya. Kehidupan penduduknya diukur dalam tatapan, gerak tubuh, dan batasan yang jarang dipahami oleh pengunjung. Para wanita setempat, dengan kekuatan, sensualitas yang terkendali, dan karakter yang teguh, memutuskan siapa yang termasuk dan siapa yang tidak. Turis Eropa atau Amerika Latin mungkin menarik perhatian, tetapi akses sejati membutuhkan pemahaman tentang keheningan, hierarki, dan aturan yang tidak tertulis. Tiba di Carmel, antara dongeng dan realita, mencapai Carmel by the Sea lebih dari sekadar menempuh perjalanan bermil-mil di jalan. Ini adalah melintasi perbatasan antara dunia yang kita kenal dan tempat di mana keindahan berfungsi sebagai kode. Bagian terakhir jalan berkelok-kelok di antara tebing yang diselimuti kabut dan hutan pinus yang berbau garam dan tanah lembab. Setiap tikungan memperlihatkan lautan yang membentang hingga cakrawala, tetapi juga mengisyaratkan ujian diam yang menanti setiap pengunjung. Tatapan menilai dari sebuah kota yang tidak membutuhkan turis, tetapi menerima mereka dengan kehati-hatian yang menggantung di udara. Dampak pertama bersifat visual dan emosional. Rumah-rumah dongeng dengan atap miring dan pot bunga yang penuh sangat kontras dengan pantai-pantai yang sepi dan kabut pagi yang menyelimuti tebing. Papan nama toko seolah mengundang eksplorasi, tetapi setiap langkah mengungkapkan bahwa tidak semuanya untuk pejalan kaki biasa. Carmel ramah ya, tetapi juga selektif. Jalan-jalan berbatu, taman, dan kafe-kafenya berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang halus. Setiap pandangan yang bertemu dengan pandangan Anda, setiap sapaan yang tak terjawab, adalah bagian dari pengamatan diam-diam itu. Benturan dengan ekspektasi wisatawan langsung terasa. Anda tiba dengan harapan akan menemukan kota pesisir yang ramai dengan wisatawan dan swafoto, dan Anda menemukan tempat yang seolah membeku dalam waktu, di mana ritme kehidupan ditentukan oleh pasang surut, jam buka kafe lokal, dan jalan-jalan penduduk dengan anjing atau sepeda mereka. Kerumunan memang muncul, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Di luar jam-jam tersebut, pengunjung akan berhadapan langsung dengan keaslian Carmel. Saat itulah Anda menyadari perbedaan antara melihat suatu tempat melalui kartu pos dan hadir di dalam jalinan sosialnya. Kontak pertama dengan penduduk setempat berlangsung tenang. Anda merasakannya di kafe pojok, di toko buku, atau di butik. Orang lebih banyak mengamati daripada berbicara. Tidak ada yang langsung menegur Anda, tetapi setiap gerakan, setiap senyum terukur, setiap sapaan singkat menyampaikan pesan yang jelas. Tidak setiap pengunjung diterima di sini. Ada aturan tak tertulis. Bagaimana berjalan, bagaimana melihat, bagaimana berperilaku. Ini adalah permainan saling mengamati, di mana orang asing harus belajar membaca isyarat halus. Beberapa penduduk telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka, dan mengenal setiap batu, setiap sudut jalan, setiap rutinitas tetangga mereka. Pengetahuan mereka tentang komunitas memberi mereka otoritas yang tenang, yang tidak perlu ditunjukkan dengan kata-kata. Itulah mengapa para pendatang baru merasa bahwa Carmel sedang menguji mereka. Turis yang berpikir bahwa uang atau kehadiran mereka sudah cukup, segera menyadari bahwa hal itu tidak berlaku di sini. Akses nyata diperoleh dengan kesabaran, rasa hormat, dan pengamatan. Saat Anda bergerak menuju pusat kota, perasaan memasuki ruang eksklusif semakin intens. Toko-toko kerajinan dan kafe khusus, meskipun terbuka untuk umum, dipenuhi dengan suasana keintiman yang menuntut kebijaksanaan. Penduduk setempat tampaknya bergerak dengan ritme mereka sendiri, menyadari bahwa setiap tindakan mengatakan sesuatu tentang identitas mereka dan identitas pengunjung. Hari pertama ini berfungsi sebagai pengantar diam-diam. Carmel tidak langsung menyambut Anda.
Ia memeriksa Anda terlebih dahulu. Bahkan laut dan garis pantai tampaknya ikut serta dalam ujian ini. Kabut yang naik dari Samudra Pasifik membatasi jarak pandang, mengaburkan jarak, dan memaksa seseorang untuk mendekat dengan hati-hati, langkah demi langkah, tanpa terburu-buru. Pemandangannya bukan hanya mempesona, ia menuntut rasa hormat. Berjalan di sepanjang pantai saat fajar, seseorang merasakan gema berabad-abad pengunjung yang datang dan pergi, dan mereka yang tetap tinggal, belajar hidup dengan aturan yang tidak tertulis dalam buku panduan manapun. Kawanan burung camar dan anjing-anjing penduduk diam-diam berpatroli di wilayah tersebut, sebuah pengingat bahwa kehidupan di sini diukur dalam perhatian, pengamatan, dan adaptasi. Interaksi pertama dengan penduduk tertua menegaskan apa yang telah diisyaratkan oleh kabut. Hanya mereka yang menghormati kesunyian, rutinitas, dan kebijaksanaan Carmel yang berhasil terhubung dengan esensinya. Sisanya, meskipun dikelilingi oleh keindahan, merasa seperti orang asing di tempat yang tidak mudah menyerah. Wanita-wanita Carmel, kecantikan alami dan kekuatan yang terkendali. Jika ada satu hal yang mendefinisikan Carmel by the Sea, selain tebing dan rumah-rumah bak dongengnya, itu adalah wanita-wanitanya. Berjalan di jalanannya saat fajar adalah tontonan yang sunyi. Wanita-wanita yang tampak menyatu dengan kabut, bergerak dengan langkah percaya diri, tatapan mantap, dan aura otoritas alami. Ini bukan jenis kecantikan yang mencolok atau teatrikal yang ditemukan di kota-kota besar. Ini adalah jenis daya tarik yang menuntut rasa hormat, yang diperoleh dan tidak pernah dipaksakan. Kesan pertama dapat menyesatkan orang asing. Senyum tipis tidak selalu berarti undangan. Tatapan yang lama bisa jadi penilaian. Di sini, hasrat tidak dipamerkan. Itu dikelola, diukur, dan dilindungi. Secara fisik, wanita-wanita Carmel menonjol karena kealamian mereka. Kulit yang kecoklatan oleh matahari Pasifik, tubuh yang dipahat oleh jalan-jalan tanpa henti, yoga pagi, atau berselancar di pantai terdekat. Ada kekuatan dalam gerak tubuh mereka. Lengan yang kokoh, bahu yang tegak, gerakan yang menunjukkan ketahanan fisik dan disiplin. Namun, yang benar-benar menarik bukanlah hanya paras mereka, melainkan kombinasi kemandirian, karakter, dan pengendalian diri. Wanita-wanita Carmel tahu nilai diri mereka dan tidak perlu membuktikannya. Kontras dengan turis dan pengunjung langsung terlihat. Banyak wanita asing datang dengan energi yang berbeda, ceria atau riang, dan seringkali terkejut dengan sikap pendiam penduduk setempat. Di sini, tidak ada hubungan otomatis atau senyum langsung. Anda mengamati terlebih dahulu, Anda menilai sikap mereka, dan baru kemudian Anda memberikan kepercayaan. Daya tarik terhadap orang asing, terutama orang Eropa atau Amerika Latin, bersifat halus dan diam-diam. Ada rasa ingin tahu dalam tatapan mereka, ya, tetapi bukan tanpa alasan. Gerak tubuh adalah kode yang harus ditafsirkan dengan benar. Kesalahan langkah dapat berarti dicap sebagai penyusup, seseorang yang hanya mengagumi dari luar tanpa memahami batasan komunitas. Bahasa tubuh mengatakan semuanya. Lengan yang disilangkan bukanlah penghinaan, melainkan evaluasi. Anggukan kecil bukanlah sapaan, melainkan tanda penerimaan sebagian. Keheningan sama beratnya dengan kata-kata. Gerakan yang di kota lain mungkin dianggap sebagai rayuan, di sini justru menjadi alat untuk mengukur interaksi. Orang asing yang memahami hal ini dapat membangkitkan minat, tetapi orang yang salah menafsirkan ketenangan atau senyum tipis itu dengan cepat menjadi orang luar. Ada beberapa kisah yang menggambarkan kode-kode tak terlihat ini. Emily, seorang turis Australia, tiba bersama pasangannya dan percaya bahwa berbagi kopi di teras dengan wanita lokal menandakan keterbukaan. Salah satu dari mereka, dengan senyum yang terkendali dan tatapan tajam, menilai setiap gerakan Emily selama lebih dari 10 menit. Sore itu juga, Emily menyadari bahwa ia telah dinilai dan memutuskan untuk menarik diri dari percakapan. Tidak ada kata-kata kasar, hanya keheningan dan batasan emosional yang jelas yang tidak pernah dilanggar. Pelajarannya sederhana. Di Carmel, akses emosional tidak dapat dibeli atau dipaksakan. Kisah lain terjadi di pantai negara bagian Sungai Carmel,
di mana turis Eropa memperhatikan wanita lokal berlatih yoga saat matahari terbit. Perbedaannya sangat jelas. Sementara orang asing mengambil foto dan tersenyum kepada semua orang, penduduk lokal mempertahankan konsentrasi dan jarak yang elegan, tidak berbicara, tetapi menyampaikan otoritas. Beberapa pengunjung mencoba mendekat, menawarkan obrolan ringan. Responsnya tidak negatif, tetapi dingin dan menghakimi. Itu adalah pengingat diam-diam. Di sini, ruang dan otonomi dihormati, dan setiap upaya untuk mengabaikannya langsung terdeteksi. Keinginan yang terkendali juga memiliki dinamika sosialnya. Carmel bukanlah tempat di mana seksualitas ditampilkan. Itu diisyaratkan, dirasakan dalam gerakan halus, pandangan sekilas, atau kedekatan yang terkontrol. Pria lokal, seperti wanita, beroperasi sesuai dengan kode yang menggabungkan rasa hormat, reputasi, dan kebijaksanaan. Ketika orang asing memasuki ekosistem ini, mereka harus belajar membaca sinyal yang hampir tak terlihat. Sedikit kemiringan kepala, gerakan mengumpulkan rambut, perubahan gaya berjalan saat berpapasan di jalan. Setiap gerakan mengkomunikasikan sesuatu yang jauh melampaui daya tarik fisik sederhana. Kebanggaan dan reputasi sangat penting. Wanita-wanita Carmel melindungi tidak hanya ruang fisik mereka, tetapi juga kedudukan sosial mereka. Berpartisipasi dalam acara lokal, berbagi kopi, atau menghadiri pameran seni berarti memasuki mikrokosmos hierarki implisit. Kesalahan sekecil apapun akan diingat, dibisikkan, dan dapat membentuk persepsi pengunjung selama berminggu-minggu. Kehati-hatian dan kemampuan untuk membaca isyarat yang tidak terucapkan menjadi kunci untuk bertahan secara emosional. Kehidupan sehari-hari, rutinitas, pekerjaan, dan ketahanan. Carmel by the Sea mungkin tampak seperti surga yang membeku dalam sebuah lukisan, tetapi di balik rumah-rumah bak negeri dongeng dan jalanan berbatu, terdapat rutinitas yang menuntut seperti kota modern manapun. Tiba di pusat kota lebih awal memungkinkan Anda untuk menyaksikan aktivitas yang paling otentik. Pemilik butik dengan hati-hati membuka pintu mereka, para pengrajin mengasah kuas dan kanvas, dan para koki menyempurnakan resep sebelum turis pertama menyeberang jalan. Keindahan tidak pernah tidur, tetapi juga tidak memaafkan. Di sini, setiap hari menuntut perhatian, ketelitian, dan stamina. Perdagangan lokal memiliki ritme yang ditentukan oleh musim. Selama musim panas, Carmel berubah. Turis Eropa dan Amerika memenuhi kafe, galeri, dan hotel. Jalanan menjadi parade konstan tatapan penasaran dan kamera yang diangkat, dan penduduk harus bergantian antara keramahan dan melindungi ruang mereka. Mereka yang bekerja di restoran merasakan tekanan untuk memberikan layanan yang sempurna sambil membaca keheningan dan gerak tubuh, menilai siapa yang berhak dan siapa yang hanya mengamati. Para seniman, di sisi lain, harus menciptakan dan mempertahankan keaslian mereka di hadapan audiens yang terkadang mengagumi dan terkadang mengkritik tanpa batas. Pada minggu-minggu ini, kehidupan terasa intens, hampir theatrical. Setiap interaksi, setiap senyuman, setiap sapaan membawa bobot yang tidak langsung terlihat. Musim dingin membawa kontras yang mencolok. Jalanan yang hampir kosong, kabut pagi, dan keheningan yang menyelimuti segalanya. Kafe tutup lebih awal, hotel mengurangi staf mereka, dan wisatawan hampir sepenuhnya menghilang. Ini adalah waktu untuk membangun kembali, mempersiapkan bisnis untuk musim berikutnya, dan, yang terpenting, melawan perasaan terisolasi. Banyak penduduk setempat mengakui bahwa ketenangan musim dingin itu indah tetapi menuntut. Kesendirian dapat menjadi teman yang konstan, dan pikiran harus belajar untuk tidak tersesat dalam ketenangan. Di sini, ketahanan mental sama pentingnya dengan stamina fisik. Tidak ada yang bertahan hanya dengan mengagumi pemandangan. Carmel bukan hanya tempat untuk orang dewasa. Membesarkan anak-anak juga mengikuti aturan yang tidak tertulis. Anak-anak kecil tumbuh di antara galeri, kafe, dan jalan setapak yang menghubungkan kota ke pantai. Sejak usia sangat muda, mereka belajar menghormati privasi dan ruang pribadi orang lain, membaca isyarat, dan bergerak dengan hati-hati di antara pengunjung dan penduduk setempat. Komunitas melindungi anak-anak tetapi tuntutannya tinggi. Mereka harus beradaptasi dengan ritme orang dewasa.
memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak sosial, dan bahwa reputasi adalah nilai yang dibangun sejak kecil. Kebebasan dipadukan dengan disiplin, dan hasilnya adalah generasi yang memahami keindahan, tetapi juga tanggung jawab hidup di tempat yang selalu diawasi. Kesendirian adalah aspek kunci lainnya. Terlepas dari keindahan yang konstan dan kehadiran wisatawan di musim panas, kehidupan sehari-hari berlangsung tenang, bahkan sunyi. Penduduk belajar hidup dengan pengawasan konstan tanpa bereaksi secara mencolok. Kesendirian yang dipilih ini memperkuat pikiran dan karakter, dan merupakan salah satu alasan mengapa Carmel mempertahankan aura uniknya. Hanya mereka yang menghormati kode dan memahami kehalusan hubungan lokal yang dapat benar-benar berintegrasi. Ikatan komunitas sangat dalam dan tenang. Sapaan yang tepat waktu, isyarat membantu dalam bisnis, atau komentar yang sopan di galeri dapat membuka pintu. Mengabaikan kehalusan ini dapat menutupnya sepenuhnya. Komunitas ini berfungsi seperti organisme. Setiap tindakan, setiap pandangan, dan setiap interaksi memiliki pengaruh pada jaringan sosial kota. Di sini, aturan tidak tertulis. Aturan dirasakan, diamati, dan diinternalisasi. Orang asing yang datang tanpa memahami kode-kode ini sering pergi dengan perasaan bahwa Carmel telah mengevaluasi, mengukur, dan mengucilkan mereka tanpa perlu sepatah kata pun. Orang pesing di Carmel, daya tarik dan keheningan. Carmel by the Sea selalu memiliki daya tarik khusus bagi mereka yang mencari lebih dari sekadar tujuan wisata. Bukan hanya rumah-rumah bak negeri dongeng, tebing-tebing yang menjorok ke Samudra Pasifik, atau kabut yang menyelimuti pantai saat fajar. Ada sesuatu dalam cara kota ini bergerak, dalam cara penduduknya berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang diam-diam menarik pengunjung dari seluruh dunia. Wanita Jepang yang terpesona oleh gaya hidup California, wanita Eropa yang penasaran dengan keindahan pedesaan, dan orang Amerika Latin yang mencari perpaduan antara laut, seni, dan misteri yang tampaknya unik di tempat ini. Mereka tiba dengan harapan, kamera siap, dan peta di tangan, tetapi segera menemukan bahwa Carmel tidak mudah mengungkapkan dirinya. Sejak pertemuan pertama, orang asing menghadapi realitas yang berbeda. Di sini, kekuatan, keindahan, dan karakter penduduk setempat dianggap sebagai daya tarik sekaligus penghalang. Wanita-wanita Carmel, misalnya, menggabungkan kelembutan dengan ketegasan, sensualitas yang terkendali yang lebih banyak diungkapkan melalui gesture dan tatapan daripada kata-kata. Cara mereka mengamati, jarang tersenyum, dan menilai perilaku pengunjung dapat membingungkan bagi mereka yang terbiasa dengan keakraban instan di destinasi wisata lainnya. Sapaan sederhana, anggukan, atau lambaian tangan dapat diartikan sebagai ketertarikan, rasa hormat, atau ketidakpedulian, dan orang asing jarang tahu mana yang mana. Para pria lokal pada gilirannya memancarkan daya tarik yang tenang. Kehadiran yang tenang, gerakan yang percaya diri, penguasaan lingkungan sekitar, dan pengetahuan tentang kota yang membuat mereka hampir tidak dapat didekati pada pandangan pertama. Bagi pengunjung, ini menimbulkan daya tarik dan, pada saat yang sama, kekhawatiran tertentu. Interaksi awal biasanya ditandai dengan gerakan minimal, senyum tipis, percakapan terukur, kontak mata singkat. Setiap gerakan adalah ujian pemahaman yang halus, siapa yang menghormati kode lokal dan siapa yang mengabaikannya. Kesalahpahaman sering terjadi dan hampir tak terhindarkan. Seorang turis Jepang yang mencoba memulai percakapan mungkin menerima respons yang sopan tetapi dingin. Seorang warga Amerika Latin yang mengira mereka menangkap tanda-tanda ketertarikan dapat salah menafsirkan senyum yang bijaksana. Seorang wanita Eropa yang mencari koneksi cepat mungkin menemukan bahwa kesabaran dan pengamatan lebih penting daripada percakapan langsung. Keheningan ini, ketegangan ini, bukanlah ketidaksopanan. Itu adalah batasan tak terlihat yang digunakan penduduk setempat untuk melindungi ruang mereka dan menilai pendatang baru. Beberapa pengunjung yang awalnya bingung mulai memahami kode-kode tersebut. Tunggu penduduk setempat berbicara terlebih dahulu. Jangan terlalu ingin tahu, amati sebelum bertindak. Mereka yang berhasil beradaptasi menemukan bahwa Carmel bisa sangat ramah. Undangan ke kafe tersembunyi, rekomendasi untuk restoran yang kurang dikenal, bahkan percakapan panjang yang mengungkap kisah kota dan detail kehidupan sehari-hari. Namun,
Bahkan momen-momen ini dialami dengan bijaksana. Semuanya terukur, terkendali, dan menghormati ritme dan ruang lokal. Ketertarikan antara orang asing dan penduduk seringkali tenang dan bernuansa. Tatapan yang bertahan sedetik lebih lama dari yang diharapkan, senyum yang menghilang sebelum dipahami, gerakan yang menunjukkan minat, tetapi juga menetapkan batasan. Bagi pengunjung, ini bisa membuat frustrasi atau menarik. Bagi penduduk setempat, itu hanyalah cara alami untuk berinteraksi dengan mereka yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam komunitas. Ada beberapa cerita pendek yang mencerminkan dinamika ini. Seorang turis Eropa terpikat oleh seorang barista lokal yang menjalankan kafe dengan ketelitian yang hampir ritualistik. Cara dia menyiapkan espresso, perhatian yang dia berikan kepada setiap pelanggan, dan kesopanannya yang bersahaja menciptakan daya tarik langsung. Tetapi setiap upaya untuk melampaui percakapan biasa disambut dengan batasan tersirat, keheningan yang tak terpecahkan. Seorang turis Jepang yang menginap di penginapan milik keluarga memperhatikan tatapan menilai dari pemiliknya. Setiap gerak tubuh, setiap pertanyaan, setiap gerakan di dapur tampak seperti ujian halus akan rasa hormat dan pengertian. Seorang pengunjung Amerika Latin, di sisi lain, menafsirkan keramahan penduduk setempat terlalu cepat dan menemukan bahwa kasih sayang lokal tidak langsung diterjemahkan menjadi kepercayaan. Rasa memiliki diperoleh dengan waktu dan pengamatan, bukan dengan desakan. Rahasia surga. Hierarki dan kode. Tak terlihat. Carmel by the Sea. Bukan hanya tontonan rumah-rumah dongeng dan tebing berkabut. Ini adalah mikrokosmos yang diatur oleh aturan dan hierarki tak tertulis, yang dirasakan tetapi jarang dijelaskan. Setiap penduduk tahu siapa yang berkuasa, siapa yang pantas dihormati, dan siapa, betapapun ramahnya mereka, tetaplah pendatang baru yang harus membuktikan tempatnya. Di sini, komunitas dibangun di atas jaringan kepercayaan, reputasi, dan kehormatan yang tak terlihat, dan memahaminya adalah perbedaan antara merasa menjadi bagian dari desa atau tetap menjadi penonton selamanya. Di Carmel, sejarah keluarga dan usia tempat tinggal memiliki bobot yang sama dengan pesona pribadi. Penduduk lama memiliki hak istimewa yang tidak ditunjukkan di peta atau dijelaskan dalam brosur. Akses ke restoran lokal terbaik, undangan ke acara pribadi, pengetahuan tentang jalur dan tempat rahasia, bahkan pengaruh atas keputusan tentang kehidupan desa. Pendatang baru, betapapun cerdas dan antusiasnya, memulai dari bawah. Reputasi mereka diperoleh melalui pengamatan, rasa hormat, dan kesabaran. Senyum yang tidak pada tempatnya, gesture yang terlalu akrab, atau rasa ingin tahu yang berlebihan dapat menghambat integrasi selama bertahun-tahun. Kode tak terlihat mengatur interaksi sehari-hari yang tampak sepele bagi pengunjung yang tidak curiga. Di sebuah kafe lokal, seorang penduduk dapat duduk lebih dulu di meja yang paling cerah tanpa sepatah kata pun diucapkan, dan semua orang yang hadir menerima hierarki yang tak terucapkan. Di pantai, sekelompok peselancar lokal tahu persis siapa yang dapat menggunakan tempat-tempat tertentu tanpa konflik. Kesopanan adalah sebuah bahasa, tetapi di baliknya terdapat ukuran kekuasaan dan rasa hormat yang diam yang mendefinisikan rasa memiliki yang sebenarnya. Konflik muncul, tetapi jarang diselesaikan melalui konfrontasi langsung. Di Carmel, perselisihan ditangani dengan kehalusan, gesture, dan keheningan yang strategis. Perselisihan tentang tempat parkir di depan sebuah butik dapat diselesaikan dengan tatapan, jeda yang diperhitungkan, dan pengamatan yang cermat. Ketegangan mereda tanpa kata-kata, dan mereka yang memahami isyarat ini tahu bagaimana menavigasi tanpa mengganggu keseimbangan sosial. Seorang penduduk yang merasa ruangnya telah dilanggar mungkin hanya mengabaikan penyusup selama berhari-hari. Pesannya jelas, dan siapapun yang menghormati aturan tak tertulis akan langsung memahaminya. Hierarki di sini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga terkait dengan kontribusi seseorang terhadap komunitas. Para pemilik toko yang telah melayani pelanggan selama beberapa dekade, para seniman yang telah memasang karya mereka di ruang publik, dan para sukarelawan yang melindungi pantai selama badai memiliki status yang tidak dapat dibeli atau dituntut. Status itu diperoleh melalui usaha dan waktu.
Siapapun yang mendekati Carmel dengan harapan yang dangkal akan segera menemukan bahwa di sini rasa hormat diukur dari komitmen yang tenang, perhatian terhadap detail, dan kepatuhan pada aturan yang tidak tertulis. Bahkan ketertarikan antara penduduk dan orang asing diatur oleh kode-kode ini. Seorang wanita lokal mungkin menunjukkan minat pada seorang pengunjung, tetapi selalu dalam batasan yang melindungi reputasi dan stabilitas sosialnya. Kesalahan langkah, kata-kata yang terlalu lugas, atau upaya untuk mendahului dapat memicu penolakan langsung. Tatapan, senyum yang tertahan, dan gerakan yang terhitung bertindak sebagai filter. Mereka yang membacanya dengan benar dapat mendekat. Mereka yang tidak, tetap di luar. Ada cerita yang menggambarkan aturan-aturan ini dengan jelas. Seorang seniman yang baru datang mencoba menyelenggarakan acara di taman bersama tanpa berkonsultasi dengan penduduk lama. Responsnya adalah keheningan yang memekakkan telinga selama berhari-hari. Tidak ada argumen atau konfrontasi, hanya ketidakhadiran strategis yang mengkomunikasikan ketidaksetujuan. Seiring waktu, sang seniman belajar untuk mengamati, bertanya secara diam-diam, dan bertindak sesuai dengan kode-kode tak tertulis, dan kemudian ia diterima. Kasus lain melibatkan sekelompok turis yang tiba di sebuah kafe lokal tanpa menghormati waktu pelayanan barista, menerima tatapan penuh perhitungan dan pelayanan yang lambat sebagai pengingat bahwa mereka tidak pada tempatnya. Yang menarik tentang Carmel adalah bahwa hierarki dan kode-kode tak terlihat ini menjaga keseimbangan tempat yang bisa menjadi kacau. Turis, penduduk, seniman, pemilik toko, dan pecinta laut hidup berdampingan tanpa gangguan harmoni. Justru karena semua orang memahami, secara sadar atau tidak sadar, aturan-aturan tak tertulis. Komunitas berfungsi seperti organisme hidup. Setiap gerakan, setiap keheningan, dan setiap interaksi memiliki tujuan dalam jaring tak terlihat yang menopang kota. Malam di Carmel, alkohol, hasrat, dan setengah kebenaran. Saat matahari terbenam di balik tebing dan kabut, Pasifik menebal, Carmel by the Sea berubah. Jalan-jalan berbatu yang saat fajar tampak seperti kartu pos yang tenang berubah menjadi panggung cahaya lembut dan bayangan yang bergeser. Di kafe-kafe yang buka hingga larut malam, bar-bar yang tenang dan teras-teras tersembunyi, kekakuan siang hari mulai mengendur. Di sini, di tengah aroma anggur dan bisikan percakapan pribadi, topeng-topeng terlepas, dan apa yang tampak seperti kendali mutlak di siang hari menjadi relatif. Penduduk tertua, mereka yang mengatur kode tak terucapkan kota, menurunkan kewaspadaan mereka selama jam-jam ini. Percakapan menjadi lebih tulus, keheningan menjadi kurang kaku, dan isyarat yang di siang hari akan menandakan penilaian atau penghakiman kini berubah menjadi undangan halus. Di malam hari, ketegangan yang terakumulasi terungkap. Dendam keluarga, persaingan antar pedagang, dan hasrat yang tetap ditekan selama rutinitas siang hari. Bar-bar di Carmel tidak besar atau berisik, tetapi intim. Sekelompok teman lokal mungkin berbagi whisky lokal sambil bertukar cerita yang tidak akan mereka ceritakan di depan turis atau tetangga yang baru datang. Pengunjung yang berhasil menembus lingkaran ini dengan cepat menyadari bahwa malam memiliki aturannya sendiri. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, membaca di antara baris, dan memahami bahwa satu isyarat dapat membuka atau menutup pintu selamanya. Keinginan yang ditahan di siang hari juga menemukan tempatnya di sini. Para wanita lokal, elegan dan tenang, mungkin tampak lebih santai, memberikan senyum atau tatapan yang lebih lama yang mengisyaratkan keterlibatan. Tetapi bahkan ekspresi ini mengikuti kode yang ketat. Ekspresi tersebut tidak pernah diucapkan secara langsung, dan batasan reputasi tidak pernah dilanggar. Isyarat ditafsirkan sebagai persetujuan diam-diam, dan mereka yang memahaminya dapat merasakan kedekatan yang tidak akan pernah ditampilkan di siang bolong. Di antara para turis, terutama orang Eropa dan Amerika Latin, daya tarik dan kebingungan sangat terasa. Bertukar pandangan dengan wanita lokal dapat memicu rasa ingin tahu dan ketegangan, tetapi tanpa pengetahuan tentang norma malam kota, setiap gerakan dapat disalahartikan. Sentuhan yang tidak disengaja, komentar yang terlalu langsung, atau upaya untuk terburu-buru menjalin keintiman dapat menghasilkan penolakan langsung.
Daya tarik di Carmel bukanlah sesuatu yang spontan. Daya tarik itu dinegosiasikan secara diam-diam, sabar, dengan isyarat dan kebijaksanaan. Pertemuan pribadi adalah arena lain untuk standar ganda. Beberapa penduduk mengundang orang luar terpilih untuk makan malam dadakan di rumah-rumah dengan teras yang menghadap ke laut, di mana alkohol mengalir dan percakapan mengungkapkan kebenaran yang tidak ditemukan dalam brosur wisata manapun. Di sini, keinginan yang terpendam dibahas, konflik yang tidak memiliki tempat di balik fasad kesempurnaan siang hari, frustrasi pribadi. Setiap kata, setiap tawa, setiap jeda membawa bobot yang melampaui momen tersebut. Itu adalah indikator siapa yang diterima, siapa yang memahami kode-kode tersebut, dan siapa yang tetap menjadi orang luar. Standar ganda Carmel terlihat jelas dalam perbandingan antara siang dan malam. Pada siang hari, kota ini tampaknya diatur oleh aturan yang ketat. Semuanya diukur, semuanya dievaluasi. Turis diamati, penduduk menghitung setiap gerakan, dan interaksi mengikuti tatanan diam yang melindungi keharmonisan sosial. Ketika malam tiba, tatanan ini mengendur, tetapi tidak hilang. Kebebasan malam hari terbatas dan selektif. Hanya mereka yang telah belajar membaca kode-kode tak terlihat yang dapat bergerak dengan aman. Contoh yang jelas adalah kasus seorang seniman muda Eropa yang di siang hari hampir tidak bisa memulai percakapan dengan wanita setempat. Di malam hari, di sebuah bar kecil di tepi pantai, ia mengerti bahwa ia harus menunggu, mendengarkan, dan membiarkan mata mereka bertemu sebelum mencoba mendekatinya. Kesabaran ini membuka pintu menuju percakapan yang lebih dalam dan kemungkinan hubungan yang singkat namun intens berdasarkan rasa saling menghormati dan isyarat yang terukur dengan cermat. Kepercayaan, ritual, dan tradisi. Di Carmel by the Sea, kesempurnaan estetika jalanan berbatu dan rumah-rumah bak negeri dongeng hanyalah permukaan dari struktur yang jauh lebih dalam. Permadani tradisi, ritual, dan kepercayaan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak langsung terlihat, sejarah budaya wilayah ini, yang dipengaruhi oleh arus Kristen, mistisisme lokal, dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, membentuk setiap gerak tubuh, setiap interaksi, dan setiap keputusan sosial. Iman dan takhayul berfungsi sebagai panduan diam-diam, semacam kompas yang menentukan apa yang dapat dilakukan, dikatakan, atau diinginkan tanpa mengganggu keseimbangan komunitas yang rapuh. Dari prosesi keagamaan yang masih berlangsung di jalanan pada hari libur hingga ritual keluarga kecil yang berlangsung di rumah-rumah kayu yang menghadap ke laut, semuanya memiliki makna yang melampaui spiritualitas. Itu adalah kontrol sosial. Menghadiri misa bukan hanya pengabdian, tetapi juga cara untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa memiliki. Gerakan dalam upacara-upacara ini, ketepatan waktu, dan cara orang menyapa tetangga dan pihak berwenang mengungkapkan siapa yang memahami kode lokal dan siapa yang tetap menjadi orang luar. Takhayul juga memainkan peran yang tak terduga. Gerakan kasar di depan altar, komentar tentang kabut yang menyelimuti tebing, atau bahkan mengabaikan penghormatan terhadap simbol-simbol lokal tertentu dapat cukup untuk menandai seseorang sebagai tidak pada tempatnya. Bagi penduduk setempat, praktik-praktik ini tidak membatasi. Ini adalah bahasa tak terlihat yang menjaga keharmonisan dan mengatur hubungan, keinginan, dan reputasi. Dalam ranah cinta dan ketertarikan, tradisi-tradisi ini memberikan pengaruh yang halus namun kuat. Cara seseorang menggoda, menyatakan minat, atau menolak ajakan dipengaruhi oleh norma-norma budaya kuno. Wanita lokal yang dibesarkan dalam sistem ini mengelola keinginan mereka dengan bijaksana dan penuh tekad. Pria menghormati sinyal-sinyal tersebut dan tahu bahwa kesalahan kecil dapat diingat selama bertahun-tahun. Bahkan pengunjung yang paling menawan, Amerika Latin atau Eropa, harus belajar membaca sinyal-sinyal ini jika mereka ingin ketertarikan mereka dibalas. Ritual sehari-hari seperti pekerjaan rumah tangga, menata meja makan, jam buka toko, dan partisipasi dalam perayaan bukanlah sekadar kebiasaan. Itu adalah kode sosial yang mendefinisikan rasa hormat, rasa memiliki, dan posisi dalam komunitas. Setiap tindakan diukur berdasarkan tradisi dan kepatuhan atau ketidakpatuhan
dapat membuka pintu atau menutupnya selamanya. Di Carmel, tradisi berfungsi sebagai hukum tak tertulis. Tradisi membentuk keinginan, mengatur keintiman dan memberi makna pada rutinitas sehari-hari, menjaga estetika kota yang indah sebagai fasad yang hidup dan koheren. Bagi mereka yang mengamati dengan saksama, kepercayaan ini mengungkapkan sebuah kota yang tidak hanya mempesona dengan keindahannya, tetapi juga menuntut pemahaman, rasa hormat dan kepekaan terhadap dunia tak terlihat yang mengatur apa yang terlihat dan apa yang tidak pernah diucapkan.